Oke. Jadi hari ini banyak banget bro sebenarnya yang request pengen belajar ya. Yes. Kan selama ini gue bikin konten di channel gue itu edukatif dan satu arah kan. Kayaknya lebih seru kalau kita bikin di channel gue dua arah. Jadi buat yang tanya, ini segmen apa? Ini segmen margin call sebenarnya. Jadi ini segmen yang kita udah bikin dari sekitar 2 tahun ya bro. Ya. Cuma nanti margin call ini kita mau bikinnya time nih. Jadi kayak kadang misalnya gue bikin nih, kadang ntar gue hilangin. Kadang gue bikin, kadang gue hilangin. Jadi biar orang nontonnya live ya. Dan dapat informasinya yang memang kita pengen sajikan di sini. Kenapa pakai channel Timothy? Ya, mungkin pertanyaan banyak orang kan. Karena gue rasa gue pengen memang kenalin kripto ke lebih banyak orang. Karena banyak yang bilang belajar di channel gue, cuman nggak gitu paham. Tadi ada yang komen bro. Belajar di gue, cuman nggak gitu paham kripto. Dan mungkin di sini ada yang beberapa ya, baru pertama kali ngeliat mukanya dia. Mungkin sering di Instagram ya. Iya. Cuman bingung gitu mungkin. Ini orang siapa? Itu orang ngapain? Jadi singkat cerita ya, ini adalah partner gue, Bro Kakak ya. Dia trader kripto dari tahun berapa bro? 2016. Ya udah sekitar Udah satu lama dekade lah ya. Iya. 3 cycle dan gua tuh sebenarnya banyak yang nggak bisa bedain antara kita tuh ngapain bedanya. Yes. Banyak yang tanya. Kadang di Instagram gue banyak yang tanya. Jadi gua kasih tahu di sini. Gue tuh investor. Gue belinya Bitcoin. Makanya kalau di belakang situ tuh di kantor gua ada apa chart Bitcoin di belakang. Bro Kakak ini trader ya. Dia jadi lu ceritain lu background lu dari awal. Jadi background saya ya di financial market itu dari SMA sebenarnya. Tapi dulu yang saya ikuti itu Olimpiade Pasar Modal. Jadi Ya. tentang teknis perdagangan saham di Indonesia dan banyak juga sebenarnya Olimpiade yang saya ikuti dari ekonomi, keuangan, akuntansi dan lain sebagainya, dan itu perkenalan saya dengan market. Saya pun juga encounter dengan kripto dan Bitcoin SMA sebenarnya udah ya, round 2015 2016 itu saya lulus. Waktu itu ya ditawarin temen dari US. Harga Bitcoin waktu itu masih 3 juta ya kalau dirupiahkan. Tapi karena skeptisme dan lain sebagainya, 2018 encounter dengan XRP dan lain sebagainya, baru fokus untuk benar-benar capitalize di market itu 2021 and so on. Jadi sebelumnya saya encounter dengan banyak sekali saham, forex dan lain sebagainya. Nah itu lu dari technical. waktu ikut Olimpiade Pasar Modal tuh umur berapa bro? Waktu itu? 16 tahun. 16 tahun ya 15 waktu itu? tahun sampai 16 tahun. Oke. Ya, around that time. Ya, jadi itu kelas 2 SMA sebenarnya. Karena Ya. kelas 1 SMA saya ini relatif bisa dibilang tidak termotivasi untuk belajar. Tapi karena waktu itu saya kenal banget dengan guru ekonomi dan akuntansi. Saya saat itu Bu Agustin namanya. Oh masih ingat sampai sekarang Saya ya? masih sampai sekarang pun masih setiap tahun selalu ke rumah beliau ya untuk silaturahmi. Jadi karena ya tanpa beliau saya mungkin nggak mengenal market keuangan. Ya. Dikenalkan di market keuangan dan ya hingga akhirnya itu sudah mendarah daging. Dari saya lihat chart, saya mengeksekusi perdagangan dan akhirnya kayanya ya setelah fokus di market kripto sebenarnya. Oke. Kenapa waktu di saham lu akhirnya nggak lanjut? Karena approach lu technical waktu itu. Yes, pertama ya keterbatasan modal waktu itu. Ya. Karena ya saya masih sekolah dan ketika sekolah pun saya ikut berbagai lomba itu untuk dapetin capital. Ya. Tapi karena kurangnya modal, ya waktu itu menjadi not interested that much. Dan kedua, karena kurangnya motivasi juga. Tapi kenapa waktu itu saya akhirnya di kripto sangat termotivasi? Karena waktu itu momen COVID itu merubah banyak orang, perspektif banyak orang tentang dunia, tentang keluarga dan lain sebagainya. Hingga akhirnya saya memutuskan saya harus fokus di sini, dan waktu itu urunan dengan istri saya modal nggak sampai 30 juta ya, 28 sekian ya. Jadi 30 juta lah ya. modal lu masih kurang lah ya Waktu itu sangat kurang. Itu pun juga kalau kita relatif ya bandingkan dengan sekarang juga relatif kurang juga. Tapi kan dulu belum istri niatnya, kan? Dulu waktu pacar dulu kan. pacar. Minjem pacar. Terus akhirnya duitnya berlipat ganda, jadi istri berlipat ganda lagi. Oh, tambah rezeki, Kali kali lagi. Kali lagi ya. Jadi berevolusi ya kita ngomong. Oke. Nah, ini menarik, Bro. Ya. Karena kan kalau gua
teman-teman banyak yang nanya kan sebenarnya gue itu awalnya bagaimana. Nanti ini ada hubungannya bro sama kemarin ada sempat video di YouTube yang gue pengen bahas ya. Jadi gue itu mulanya teman-teman banyak yang tahu pedagang sebenarnya. Bukan pengusaha bahkan, pedagang Iya. awalnya. Pomade ya dulu ya. Iya, kalau pengusaha Sebelum pomade jualan apa dulu? pertama kali itu gue pernah jualan buku sulap bro, itu zaman SD. Jadi gue tuh udah aneh-aneh Ya, sebenarnya. ini sebenarnya Pomade tuh udah juga venture ke berapa gitu. Gue SD tuh udah jualan. agak ini juga ya, agak memotong karena saya dulu juga waktu TK, Bro. SD kelas 1 juga. Itu juga jualan kue-kue nastar dulu. Iya. Dari orang tua kue nastarnya saya ambil terus saya tukerin toko mainan. Ya, dari dulu pun juga udah trader sebenarnya. Oke. Jadi kayak ngambil kue gratis terus saya tukerin sama mainan. Lu Jadi arbitrage saya beli mainan pakai kue yang dibuat orang tua saya dan sama juga sebenarnya sama Bro Timothy ya. Waktu SMA pun saya juga jualan es boba dan lain sebagainya. Cuman ya saya itu nggak fortunate di bidang bisnis. Iya. Bisnis apapun yang saya kerjakan, yang saya lakukan itu failed. Dari jualan rumah, jualan tas mewah dan lain sebagainya failed. Tapi dikasih rezekinya di market, dari trading. Di market kripto terutama. Jadi semenjak saat itu ya saya fokuskan. Bahkan sampai sekarang pun saya fokusnya tetap di trading kripto. Kalau Bro Timothy ini kan multi investor sebenarnya. Jadi ada banyak lini yang dikerjakan. Tapi kalau saya ya nggak ada lininya, ya satu lininya. Oke, Trading kripto aja. Jadi dulu jualan boba juga, gue juga udah pernah loh jualan Ya boba. jualan boba karena emang waktu itu hype banget ya. Iya. Boba itu Thai tea gue tapi bukan boba. 3 bulan awal masih bikin duit ya, tapi setelah itu udah bear market bobanya. Jadi lu coba nyari duit. Kalau nggak salah lu juga dulu pernah jadi ini kan agen properti kan. Ya, 2 tahun ya. Kayak Jual berapa? listing nol. Kan Dua 2 tahun tahun nol. jualnya nol. Terus habis itu ke market 2 hari Dapat. langsung double duitnya. Iya. Tapi kadang gini gak sih bro? Kadang tuh uang pertama yang lu dapat Yes. itu yang bikin lu paling semangat. Jadi gue tuh biasa dibilang kan, oh lu harus cari 100 juta lo. Enggak menurut gue. Kayak lu cari 1 juta pertama lu, misal dari market nih. Iya. Itu pasti bikin lu percaya diri. Termotivasi. Dan Iya. saya ngomongnya thresholdnya ya. Ada orang yang bilang thresholdnya 100 juta atau 1 miliar. Tapi saya bilang kalau kamu dapetin 100 juta pertama di bidang apapun, menurut saya chance-nya besar. Lu pede pasti abis itu. Kamu bisa terus di bidang itu. Kayak di kripto nih misalkan, kamu dapat 100 juta pertama, big chances itu bisa terus menghasilkan. Coba komen Ya, deh. konsistensinya itu. Yang selama ini kan nonton konten di AC atau konten gua ya, yang dari mungkin dari market atau dari luar market. Coba kalian komen, gue pengen tahu berapa banyak di sini yang udah nyampe 100 juta pertama ya. Ntar kalian coba komen, nanti gue akan lihat lagi. Jadi gue melihat menarik ya bro ya. Dimana orang tuh punya skill yang berbeda. Jadi gue tuh dulu jualan, market tuh jadi tempat untuk gandain duit gue. Tapi dari gaya investasi. Jadi gue fokusnya jualan. Market gue taruh duit, dia grow. Waktu itu gue beli saham Barito Pacific, saham BCA itu gue beli terus dia naik. Kalau lu dari dulu memang even dari saham pun yang lomba pasar modal lu lombanya teknikal kan? Ya, technical. Jadi lu emang dari dulu lu coba cari perbedaan harga yang lu bisa eksploitasi setiap harinya Ya. untuk mendapatkan keuntungan. Nah balik lagi, di market tuh semua orang menurut gue punya caranya masing-masing. Jadi ada yang style investasi, ada yang style trading, macam-macam. Kungfunya kan ibaratnya semuanya macam-macam. Setuju. Tapi kenapa akhirnya lu milih trading gitu? Apalagi trading yang relatif sebenarnya lebih high frekuensi kan sebenarnya. Ya. Lu bisa ngambil 3 trade sehari, 2 trade sehari. Kalau gua mungkin 1 trade dalam mungkin 6 sampai 12 bulan. Yes. Transaksi gua kecil sekali. Gini, Kenapa jadi, begitu? Pertama, karena saya lihat kripto ya, waktu itu momentumnya lagi bagus banget. Iya. Kedua, momentum itu memberikan kita volume dan juga volatilitas. Iya. Yang mana volatilitas itu kan memberikan kita peluang. Ya ada alasan kenapa saya cenderung lebih suka ya dengan approach yang jangka pendek. Meskipun waktu itu saya juga memainkan swing play, tapi itu juga sifatnya trading. Iya. Jadi saya selalu jual semua altcoinnya. In the end of the cycle, or in the end of the month, or in the end of the day bahkan. Karena saya punya prinsip bahwa ketika uang kalian tuh kecil, untuk itu bisa compounding atau menggulung, yaitu kamu harus punya strategi untuk take the profit home. Take the profit home supaya kamu bisa membesarkan posisimu atau raise the bet ketika kamu ambil the next trade. Iya. Itu yang berbeda dengan ketika kita hanya buy and hold. Ya buy and hold 1 tahun naik sekian, 1 tahun lagi sekian. Itu relatif oke kalau in the first place kalian punya modal yang gede.
Tapi kalau modal kalian kecil, untung ambil buat nanti next trade, untung lagi, next trade lagi, trade-nya dari $1.000 jadi 1.200, next trade lagi untung jadi 1.500. Jadi sizingnya membesar. Iya. Dengan approach bahwa kita take the profit home. Ya. Kebanyakan orang yang saya lihat, ini mereka nggak bisa take the profit home, sehingga ketika posisinya udah retracing, ya mereka udah kehilangan profit, bahkan ntar juga kehilangan modalnya. Iya. Jadi saya selalu melihat ya approach-nya itu bahwa di market crypto ini selalu ada peluang. Ini yang menurut saya beda dengan waktu itu. Saya lihat di saham, emitennya juga nggak terlalu banyak. Forex juga, pair-nya ada berapa sih? Oh, lebih sedikit lah, lebih sedikit. Round ya, 20-an di bawah ya beberapa broker. Tapi di crypto ini setiap hari ada listingan koin baru. Yang mana kita bisa ambil approach dua arah ya untuk dia bisa naik. Untuk eksploitasi atau pergerakan turun. harganya ya. Pergerakan harga dan juga saya lihatnya market momentum dan juga market psychology. Jadi kan di chart itu kita bisa melihat ya kecenderungan di market ini bisa naik atau turun dan kita bisa ambil yang namanya alpha di situ atau potensi naik dan turunnya. Nah ini kan tapi banyak sebenarnya orang-orang Indonesia bahkan yang ngikutin kita lama itu nggak paham bahwa memang ada bro profesi seorang trader tuh ya ada. Jadi kalau misalnya kita lihat di negara yang maju seperti Singapura, Dubai, Hong Kong itu profesi yang sangat apa ya prestis ya. Jadi kalau lu bilang kayak lu trader di Goldman Sachs tuh prestis. Lu trader di Wintermute di kripto itu prestis gitu loh. Lu jadi trader di market maker di Jane Street itu orang semua pasti begini. Setuju. Tapi di Indo itu justru unik. Negatif. Trading tuh judi. Ya. Karena mungkin ya kurangnya edukasi di negara ini. Jadi ketika kita ngomong kripto haram. Gitu kan. Udah pasti nggak benar. Oh kalau kripto itu begini, kripto itu begitu. Tapi kalau kita lihat di Abu Dhabi aja bro. Di Dubai. Wah itu sangat diterima bro. Bahkan bank tuh disuruh bikin. Kalau bisa. Bahkan mereka bikin sistem gimana kripto itu bisa syariah compliant. Mereka tuh sangat ahead dari banding negara-negara kayak kita bro. Ya. Karena banyak banget yang bilang, misalnya gue bahas tentang Bitcoin. Ini sales Bitcoin gitu kan. Oh ini jualannya Bitcoin, ini scam. Kenapa menurut tuh persepsi seperti itu? Karena pertama sebenarnya bukan hanya di Indonesia ya. Tapi di seluruh dunia saya bilangnya. Bahwa rasa memiliki itu bagi sebagian orang timbul ketika kita lihat fisiknya. Ya. Sama seperti orang bilang emas ini berinvestasi, properti ini berinvestasi. Karena mereka beli emas, dibawa pulang, mereka taruh ke brankasnya. Properti, mereka beli tanahnya, mereka bangun rumahnya, itu jadi mereka tinggal. Sehingga untuk menerima Bitcoin yang mana ini wujudnya nggak ada. Sulit. Karena jangan salah lah, orang bilang, oh saham dan lain sebagainya. Saham itu dulu, tahun 80-an ada kertasnya. Iya, betul. Ya, sebelum ada Jakarta Automated Traded System, itu semua benar-benar diperjualbelikan kertas wujudnya. Jadi, hanya kripto yang menurut saya itu benar-benar completely change the narrative and the mindset bahwa asetnya ini benar-benar nggak ada wujudnya. Value-nya ini hanya datang ke orang-orang yang percaya. Nah, tapi kan orang kan argumen semua orang begitu kan, fisik sama non fisik kan. Yes. Bahwa kalau rumah itu ada harganya karena ada fisiknya. Tapi kan sebenarnya harga rumah itu juga relatif ke supply dan demand-nya orang rumah sendiri. Itu kan pasar kan bro sebenarnya. Dan kripto kan juga sama. Ya. Jadi kripto ini menurut gua salah satu perkembangan paling cepat di negara kita tapi walaupun dengan SDM yang kurang. Ya adopsinya paling tinggi se-Asia. Saham itu untuk ngumpulin 4 juta tuh butuh 20 tahun bro. Kripto tuh waktu itu ngumpulin 4 juta tuh dalam sebulan. Ya. Jadi progres 20 tahun capital market Indo itu dibalap sebulan usage-nya dengan kripto. Yes. Dan itu kalau itu nggak bikin kalian mikir apakah ini aset yang baik untuk kalian pelajari atau enggak. Ya soal itu ya kalian silakan sih. Kita nggak pernah larang ya orang mau jadi tukang nasi goreng, orang mau ini bebas. Tapi kenapa menurut tuh nyari duit di sini lebih efisien? Karena data itu juga didukung ya oleh market ya. Kalau kita lihat datanya dari KSEI 2020-2021 ketika pandemi waktu itu jumlah investor saham itu naiknya 90%. Tapi kripto waktu itu jumlahnya itu naik 180%. Double dari saham. Yang mana ini asetnya benar-benar baru, langsung diterima orang dan tiba-tiba langsung boom. Karena yang saya lihat orang ini melihat harapan bro. Karena kripto yang nggak berwujud ini membuat orang yang benar-benar percaya dan fanatis, itu tinggi sekali rasa fanatismenya. Berbeda loh dengan orang yang di awal
terlihat seperti aset konvensional. Jadi bagi mereka para believer ini yang udah nyemplung dan masuk di sini, mereka udah nggak bisa keluar, saya bilang. Mereka akan terus di sini dan juga terus ya jagain apinya supaya nggak mati. Berbeda dengan aset-aset konvensional yang lain. Karena aset konvensional yang lain di depan bilangnya investasi dan lain sebagainya, ketika dia udah nggak mencapai ya return tertentu, mereka ini udah goyah ya. Tapi kalau mereka yang beli Bitcoin, mereka invest di kripto, saya nggak lihat orangnya lari ya. Itulah mengapa ya adopsinya sangat cepat, jumlah ininya sangat tinggi ya, karena orang percaya dengan nilainya. Orang yang percaya dengan nilainya memperoleh keuntungan, ajakin orang lain, orang lain lagi masuk ke situ, ajakin orang lain lagi, sehingga snowball effect-nya memang luar biasa di kripto ini. Berbeda ya, dengan aset-aset lain yang konvensional, ya saya untung udah. Kalau mereka udah untung tuh serasanya mereka tuh nggak mau ajak orang lagi masuk. Ini berbeda dengan kripto. Ya, kripto ketika kita udah believe, kita dapat hasilnya, dan kita percaya ini adalah bagian dari suatu revolusi keuangan, ya kalian pasti ajak orang-orang lain ya. Ini kan seperti demo kan sebenarnya. Betul, ini kan sebenarnya kalian paham kan. Soalnya ada yang bikin argumen seperti ini. Kalau memang misalnya lu ketemu gunung emas, kenapa lu kasih tahu orang lain? Maksudnya gunung emasnya Bitcoin. Kenapa lu kasih tahu Bitcoin? Karena ini bukan masalah gunung emas. Benar. Ini berbeda, ini revolusi sistem keuangan dunia. Ya ini obor kan sebenarnya, bukan gunung emas. Gue percaya kalau Bitcoin menang, uang itu dibenerin, manusia akan jadi spesies yang lebih baik. Itu gue percaya dengan hati gue, makanya itu apa yang gue kerjakan di sini. Ya ini obor bener. Ini bukan gunung emas gitu. Obor kita estafet kan. Kalau suatu saat kita berdua udah nggak ada, kalian yang ngelanjutin. Yes. Obor nyalain semua api-apinya. Jadi ini bukan gunung emas teman-teman. Ya kalian jangan salah tangkap gitu loh. Satu Bitcoin untuk gue tuh tetap satu Bitcoin, nggak ada harganya. Ini revolusi sistem keuangan. Kalian tuh masih kira gue tuh lihat Bitcoin dengan kacamata harga mata uang yang kalian kira? Enggak. Gue udah tinggalin tuh mungkin sekitar 3 tahun lalu bro. Yes. Satu Bitcoin untuk gue tuh hanya satu Bitcoin. Dan kedepannya akan terus seperti itu. Nah ngomongin soal Bitcoin bro, kita akan masuk bro ya untuk bahas harganya sekarang. Oke. Di 94.197. Nah ini lu lihat secara price action apa yang lu lihat sekarang bro? Karena banyak yang masih mungkin ini kita bahas dari kacamata dua arah ya bro ya. Ada yang investor. Bener? Apakah ini saat yang tepat untuk masuk? Ada juga yang trader. Apakah ini gimana nih kalau dia udah punya barang? Apakah ini saatnya take profit jawabannya? Untuk take profit atau enggak, tergantung satu, kita masuknya dari kapan, dua tujuannya apa. Kalau teman-teman memang tujuannya untuk jangka panjang, trimming itu nggak masalah. Tapi rebalancing ke cash dengan harapan kita nanti akan membeli lagi. Tapi kalau nggak bisa ya, dan teman-teman ingin fokusnya jangka panjang, ya teman-teman bisa bangun exposure over time. Kalau punya modal 100, jangan langsung dimasukin ke market saat itu juga. Teman-teman coba deh beli setiap minggu, setiap bulan, atau setiap kali punya uang. Itu jauh lebih bagus ya punya exposure over time daripada kita coba timing the market. Karena timing the market yaitu risikonya teman-teman miss the bottom. Dan ketika harga naik, teman-teman nggak punya exposure ketika aset ini naik. Bitcoin saat ini ya kita lihat weekly chartnya, ya dia bounce perfectly di area 75.000 dan saat ini berada memang di area bearish order blocknya di weekly chart, tapi ya kita melihat weekly chartnya ini cukup oke. Bullish 13% up dan volume ya juga mendukung. Jadi menurut saya ya dalam beberapa saat ya, beberapa bulan ke depan, karena kalau teman-teman yang nggak aware ya kita udah bilang ya untuk buy the dip di channel Akademi Kripto di area 75.000, dan untuk sekarang saya melihat ya memang ada potensi ke 100.000, 110.000 dalam beberapa minggu ke depan sampai beberapa bulan. Dan ini menurut gue didorong sama katalis yang luar biasa ya bro ya, dimana kenapa kita bilang ini revolusi sistem keuangan? Jepang itu mengalami kehancuran secara moneter bro. Jadi Jepang itu interest rate-nya berantakan dan hancur. Jadi akibatnya apa? Orang tuh gak ada yang nabung di bank di Jepang. Ya selama mungkin 20 tahun terakhir. Mereka harus cari investasi yang paling beresiko bro. Mereka harus main venture capital. Dan akhirnya uang itu mengalir ke satu perusahaan namanya SoftBank. Yang akhirnya dia taruh tebar banyak, jadi kaya raya, dan Masayoshi Son harusnya masih jadi orang paling kaya di Jepang per hari ini. Hasil lahirnya dari kehancuran sistem moneter Jepang itu adalah SoftBank bro. Hasil dari kehancurannya uang itu nggak bisa cross border payment itu adalah Tether USDT.
Dan ini perusahaan-perusahaan ini kayak Avenger bro. Mereka bergabung untuk bikin perusahaan namanya 21. Di mana targetnya mereka akan balap ya bro ya. MicroStrategy. Yes. Jadi gimana tanggapan lo? MicroStrategy memang pionir dalam sebuah, saya ngomong revolusi ya di dunia finansial dan juga korporat untuk memasukkan Bitcoin dalam treasury strategi mereka. Dan memang saat ini ya MicroStrategy yang cukup leading sebagai perusahaan. Tapi itu saya melihatnya sebagai hal yang positif sebenarnya. Ya. Karena kalau kita percaya dengan tesis ya Bitcoin is the gold 2.0, gak ada salahnya ya untuk perusahaan-perusahaan lain ini ikut berlomba-lomba juga untuk memasukkan ya, Bitcoin ini ke dalam balance sheet mereka. Dan ETF juga memang mendorong ya salah satu adopsi tersebut untuk kita ngomongin mass adoption. Ya. Karena mass adoption sebelum negara ini mulai, karena negara ini kan seperti yang dirancanakan oleh Donald Trump, ini pasti menunggu lama sekali. Belum tentu jadi juga. Tapi kalau perusahaan ini mau ngadopsi, ya saat ini juga, ini bisa. Dan faktanya juga teman-teman, supply yang ada di market saat ini, untuk demand segede itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Inilah yang menyebabkan ada chance ya supply shock dan harga Bitcoin mengalami kenaikan karena demand-nya cukup gede, ya, tapi supply-nya di market itu nggak sebanyak itu. Bahkan kalau kita ngomong beberapa ETF pun, volumenya juga nggak segede itu untuk menampung demand institusi yang segini gedenya. Ya mungkin ya kita akan melihat ya price action yang sedikit lebih lambat karena ya jawabannya institusi ini lagi ngumpulin barang ya, dan indikator yang kita gunakan banyak untuk teman-teman. Kita selalu pakai on-chain indicators dan lain sebagainya. Tapi ini kita bisa lihat data dari CoinGlass di mana di sini ada kumpulan indikator yang mana judulnya adalah Bull Market Peak Indicators Sell at the Top. Ini adalah kumpulan beberapa puluh indikator yang mana ketika top of the cycle atau cycle top ini terjadi, indikator ini harusnya flashing atau hit. Belum, tapi nggak ada yang hit. Tapi menariknya ya dari 30 indikator ini 0 yang mana menyatakan bahwa ini adalah cycle top. Jadi di sini kita juga memiliki lebih banyak ya yang ngomong confidence dan data juga ya. Ya, dan data 0 juga, dari 30 data ini proven, top. Ya kita ngomong P-cycle top belum flashing, pull multiple belum flashing, Bitcoin Rainbow Chart belum flashing, MVRV belum flashing. Ini gak ada satupun yang hit untuk ngomongin kita ini, kita ini OTW ke bear market. Jadi sesuai dengan tesis yang kita selalu ungkapkan ke teman-teman, 500 hari setelah halving Bitcoin, itu baru ada yang namanya potensi top. Yeah. Dan kalau kita tarik, sebenarnya kapan ya potensi topnya? Kita selalu ngomong akhir tahun 2025 ini. Dengan ya target pertama kita udah hit di 100.000, target kedua di 120.000. Yeah. Dan pasti timbul pertanyaan, nanti kalau sudah top, enaknya saya jual semua atau enggak? Ini preferensi ke teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman mau trimming sebagian dan menyisakan, itu silahkan. Karena kita selalu percaya juga dengan tesis bahwa return atau drawdown-nya itu selalu akan menurun atau diminishing drawdown. Yang mana sebelumnya di siklus-siklus sebelumnya ini Bitcoin dropnya 80%, 90%, 70%. Lama-lama mungkin cap di 40-50%. Dan bagi beberapa investor kripto yang udah native ya seperti kita yang udah lama, lihat drawdown 40-30% dalam waktu 1 minggu bagi kita itu biasa aja. Sehingga ya preferensi balik ke teman-teman masing-masing dan kita kasih target dan juga guideline yang jelas untuk apa yang harus teman-teman lakukan. Sisanya balik lagi di kepercayaan masing-masing dan juga ke keberanian teman-teman masing-masing dalam ngambil risiko di market. Karena ya kita nggak ngomong di Bitcoin atau kripto, saham S&P 500 pun juga bisa drop 30% year to date. Ya, teman-teman masukin 100 juta itu ruginya 30 juta. Aset investasi apapun dalam waktu jangka pendek itu ada yang namanya drawdown atau potensi penurunan. Tapi kalau teman-teman tarik jangka panjang, Bitcoin ini harganya selalu naik. S&P 500 juga selalu naik. Cuman pertanyaannya naiknya berapa banyak dan berapa lama.
Jadi jawabannya sebenarnya preferensi resiko ya. Ada yang mungkin dia seneng atau dia butuh uangnya untuk yang lain, dia mau tarik 30% silakan ya. Ya. Jadi itu fully preferensi, tapi Yes. kalau untuk gua nggak ada kebutuhan ya. Ya mungkin gua akan bikin kayak bantalan cash 10-20%, tapi that's it kalau untuk gua ya. Saya kalian nggak bisa samain kalian punya profil resiko dengan gua, karena kita di taraf hidup yang berbeda. Gua nggak perlu kerja sehari lagi di hidup gua gitu loh. Dan kalau even Bitcoin kan 0 pun, kita udah happy kali bro ya. Iya. Jual jam tangannya udah happy ya. Benar. Jual jam tangannya udah happy, maksudnya jadi nggak mati lah kita kalau Bitcoin ke 0. Jadi profil resiko kita terhadap asetnya pasti berbeda dengan kalian. Kalau lu trim berapa kira-kira? 30%, 40%? 30 round, karena kalau saya trim semua, satu, ada potensi saya nggak bisa timing the top ya perfectly. Terus kalau dia tiba-tiba naik lagi, saya akan FOMO buy in lagi. Ya nggak mau itu terjadi. Dua, kalau saya sampai berhasil time the top dan jual semuanya, Ya, fokus dan juga atensi saya ke kripto itu berkurang. betul. Yang mana chancesnya nanti ketika dia bottom lagi, saya udah nggak peduli dan tiba-tiba saya miss the bottom. Ya. Jadi langkah yang paling demokratis ya menyisakan beberapa, tapi sisanya juga tetap ada. Supaya nanti kalau dia naik lagi dan saya nggak kebagian bottomnya, saya masih punya. Tapi kalau dia turun ke bottom ya saya masih punya liquid cash buat nanti beli lagi di harga yang lebih bawah kalau dikasih. Karena saya selalu percaya ya drawdown-nya ini akan selalu mengecil. Dan kemarin aja berapa banyak yang bisa beli atau berhasil beli di 75.000, 74.000. Saya yakin semua nunggu 70.000 dan tiba-tiba naik. Ya. Terus sekarang mikir saya kira-kira gimana nih, mau masuk sekarang atau kapan udah mendekati 100.000. Jadi itu resiko dari timing the market ya secara ekstrim. Meskipun ya kita kasih juga ke teman-teman yang mau mencoba timing the market secara ekstrim ya dengan strategi-strategi yang kita punya. Tapi ya tentunya ya strategi nggak bisa kita jabarkan secara publik. Ya. Jadi Bro Kakak ini sebenarnya yang dia lakukan adalah melakukan daily trade ya. Jadi coba mungkin dibuka ya. Teman-teman kita ada komunitas gratis di Discord. Yes. Jadi buat teman-teman yang mau belajar itu bisa ke Discord kita. Kita bakal kasih edukasi gratis setiap hari, berita gratis. Coba ditunjukin bro edukasi kayak gimana. Nah jadi di sini ya kita kasih ya teman-teman ruang ya untuk tahu pengumuman apa yang kita lakukan. Ya, misalnya kayak ada show kayak gini lagi, ada margin call lagi, kita share pertama di sana. Kemudian ya testimoni teman-teman yang belajar sama kita. Kita juga ada rekapan ya apa yang kita lakukan. Modul gratis pun kita kasih ke teman-teman. Nah, jadi rekapan yang ini coba dibuka di rekapan dulu bro tadi, yang daily wins. Nah, rekapan ini adalah real time teman-teman. Ya, jadi ini yang terjadi mungkin seminggu ada beberapa kali ya bro ya. Yang lo 2-4 kali. Kecuali marketnya ntar aktif banget. Kalau marketnya aktif banget mungkin setiap hari bisa 1 hari bisa 2 ya. Tapi kan sekarang marketnya masih rada sideways ya. Jadi ini akan rely heavily di market. Ini apa yang kita trade sendiri. Yes. Pakai sistem kita, ini yang kita lakukan gitu loh. Kalau kalian mau tanya apakah aset investasi ini, bukan. Ini untuk kalian cari duit harian, beda. Kalau kalian mau carinya return jangka panjang ya lu investasi beli Bitcoin, that's it gitu. Tapi kalau lu mau belajar gimana cara bisa seperti ini, kita juga ada modulnya bro ya, lengkap ya. Tapi itu nanti aja. Kita kasih lihat yang gratis dulu bro. Kita ada modul gratis juga di sini. Dan ada edukasi ya setiap hari ditulisinnya. Edukasi ya, dan juga berita terupdate dari kripto ya, yang mana teman-teman dibandingkan dengan kanal lain yang kita kasih di Discord yang paling cepat, paling efisien, paling akurat juga. Betul. Karena kita ya source-nya dari sini ya terminal. Ya, dan ada banyak jurnalis subscription juga kita ya untuk news dan lain sebagainya. Jadi kalau 1 teman-teman miliar lebih masuk ke sini ya untuk belajar lebih lanjut, tahu berita harian, itu bisa banget. Dan ini teman-teman hati-hati ya, kita nggak akan pernah chat kalian di Discord ya. Ya. Jadi kalau ada yang suka chat-chat itu biasa banyak Scammer. banyak scammer di dalam. Jadi teman-teman hati-hati, kita nggak pernah chat. Nah itu tadi ada pertanyaan bro dari Abdul Gofar, dia bilang review dong jam tangan lu katanya yang di Instagram. Oh tadi gue bikin story margin call. Nah ini jadi kemarin ada yang sempat kirim ke kita bro link YouTube. Yes. Kemarin ada yang sempat, jadi kalau kalian tanya ini show-nya apa sih? Ini show-nya jawabannya suka-suka kita. Ya. Kita lagi pengen bahas Bitcoin, kita bahas Bitcoin. Kita mau bahas aset investasi yang lain, kayak misalnya kita lagi mau bahas, oh ini ada yang menarik nih kita bahas. Ya. Atau ada situasi yang menarik, atau ada yang pengen kita sampaikan, atau kita pengen ajarin, atau kalian boleh nanya ya. Lu boleh nanya apapun bebas ini. Tapi tentang yang membangun nih, jangan nanya yang jelek nggak ada gunanya. Karena waktu kita mahal ya.
Dan kita mau pakai waktu kita di sini untuk lakukan apa yang kita suka. Yang kita suka tuh hobinya sharing. Dia tuh trading, lu dari 0 sampai berapa? Sampai 100 miliar kan berarti kan? Lebih 100 miliar lah. Di tengah-tengah itu pas dari 0 ke sana, lu masih jadi dosen tuh. Benar. Kenapa? Karena passionnya ngajar kan. Jadi, dan ini adalah cara untuk kita nyalurin ya bro ya. Aspirasi kita. Iya, kita mau apresiasi dulu bro. Kemarin ada yang bikin YouTube bro. Coba ditunjukin bro. Nah ini YouTube-nya. ada ya. Dari, lucu juga. Benar. Channel Juraga Jam Indonesia ya. Saya shout out juga ke tokonya ini. Oh, itu toko itu ya? Toko ya. Jadi kita jangan bilang di endorse lo, ini nggak ada ya. Benar, ini nggak ada endorse. Jangan ada endorse lo. Ya kemarin ada video yang menarik juga. Iya, ada review. Ini pertama kali soalnya kayaknya ada review. Ada satu di TikTok, cuman gua lupa siapa. Tapi nggak sedetail ini juga. Oh, tapi nggak sedetail ini. Jadi karena dia detail coba kita lihat. Nah di sini, ya ini menarik juga, Bro Timothy jam tangan pribadinya semua di review di sini ya. Jam tangan saya pribadi pun juga di review. Tapi yang uniknya ya, mereka ini review dari apa namanya? Cuma dari video-video kita. Padahal kan nih anak-anak di belakang ini gradingnya suka nggak jelas kan? Yes. Tapi hebat loh. Benar. Tebakannya hebat. 95%. Ya, ada salah satu tapi 95% benar. Tebakannya. Tapi karena gini, jadi mungkin kita nggak bisa salah mereka ya. Jadi mereka nge-review itu dari yang mereka cuma bisa lihat lah. Pokoknya intinya dari sosial media. Tapi mungkin bisa ini bro, lu ceritain ya dari yang paling. Oh bisa. Bener. Dari yang paling inilah ya, paling monumental nih. Mana? Ngomong. Nah, sabar gue. Ini kalau di gue nge-lag nih. Sabar. Nah, oke. Nah, ini jam paling. Jadi teman-teman banyak yang tanya kan, ini jam ini apa? Ini first question. Ini jam pertama lu. Oh enggak. Bener. Enggak. Ini gue udah pakai banyak, gue udah ada Rolex Snowdate. Lu pernah cerita kan pertama jam lu pakai Orient kan? Orient. Japanese watch. Iya kan? Itu gue sedih hilang. Oke. Iya. Lu dia bahkan masih inget. Jadi jam pertama gue, jadi gue gini, ceritanya gue tuh dulu pas masih awal-awal usaha jualan pomade segala macam, gue pengen banget punya Rolex Submariner Snowdate. Itu kayak mimpi gue. Ya kayak mimpi mungkin semua orang ya. Gue pengen Rolex Submariner Snowdate, nggak bisa beli. Jadi gue cari yang mirip, namanya gue, sabar gue sih Orient Ray 2 atau apa itu, Orient Ray 2,6 juta kalau gue nggak salah. Yes. Nah tapi di situ gue udah bikin duit kan. Lanjut gue abis itu jam kedua gue tuh Tech Heuer bro. Yang strip kayak Nautilus apa sih? Apa dial tuh agak mirip kayak Nautilus namanya. Tech Aquanaut ya. Aquanaut mana Nautilus? Patek. Kayak Nautilus, jadi dia kayak ada stripnya, Tech Heuer apa gitu, gue lupa. Warna grey waktu itu. Aqua Racer. Sorry, Aqua Racer, Aquanaut lah. Kebiasaan Aquanaut. Aqua Racer gitu. Benar. Jadi abis gue beli itu, ya, gue udah beli tuh. Gambarnya ya. Nah yang ini kan? Ya itu. Ya kan? Nah. Jadi gini, kalau mobil, gue lebih ngerti dan gue lebih banyak. Yes. Kalau jam dia lebih ngerti ya. Oke. Gue suka nanya dia kalau jam. Kalau Seiko ini gimana? Lu pernah punya something kah yang ini? Jadi Seiko ini Seiko legendaris. Jadi pas gue pakai Seiko ini kan dia ada tadi yang di YouTube ini dibilang di apa? Di upgrade kan? Enggak. Yes. Jadi Seiko itu hadiah dari nyokap gue. Oke. Nice. Jadi itu hadiah dari nyokap gue. Jadi itu salah satu jam tangan yang gue suka. Gue tuh ada jam yang gue suka pakai emang. Yang Casio yang kita yang FW itu. Iya. Casio kita. Casio 911. Iya, Casio yang dipakai sama Osama bin Laden itu. Iya. Sama Seiko ini. Seiko Casio beli sendiri kan. Tadi itu ada ceritanya lah Casio itu. Tapi yang Seiko ini tuh hadiah dari nyokap gue. Jadi kan nyokap gue suka gue kasih duit juga. Sebenarnya duit dari gue. Ya. Cuman waktu itu hadiah ulang tahun nyokap gue kasih ke gue. Jadi makanya itu gue suka banget pakai. Dan pas yang ini gue lagi ketemu Kak Rahayu, keponakannya dari Pak Prabowo itu tahun 2000 berapa ya? Lupa 18. 20. Kayak 19 tapi itu ketemunya. Baru gue post itu. 19 itu di rumahnya beliau kayaknya. Lagi ngobrol ya. Tapi emang Seiko ini juga, saya ngomong jam pertama saya ya. Karena saya dulu juga punya Seiko Prospect yang Citadel yang ini. Oh enggak, ini mirip Oren Ray. Bener. Ini mirip. Ini jam tangan yang mana tapi lebih mahal waktu dulu, itu. Dulu saya ingat banget karena menang lomba dan sebagainya. Karena apa beli ini? Karena memang dulu pas SMA ya Holy Grail-nya semua orang waktu itu memang Submariner. Saya lihat juga diver watch yang paling murah menurut saya oke. Karena Seiko yang ini badak bro. Dalam artian ya kita ngomong
sehari 2 hari itu dia kuat bertahan. Iya. Ya. Jadi kayak bener-bener jam yang nggak perlu ngeset, ya ini dia kuat banget. Ya, waktunya kuat banget, oke banget, dan menurut saya movementnya juga bagus ya waktu itu. Iya. Ya, ini Seiko saya pertama, ya, dan sama kayak Bro Timothy, ya, Seiko tuh top ya buat Betul. teman-teman yang masih pertama ya membeli watch atau pengen ke watch collecting, ya, Prospex ini the best ya. Setuju bro. Nah ini ada juga nih, lu punya juga Submariner. Iya betul. Nah ini waktu itu gue beli tahun 2018 kalau gue gak salah. Oke. Jadi gue nabung udah lama tuh bro. Gue udah kayak udah lumayan lah waktu itu ya. Gue udah lumayan. Gue beli apa? No Date waktu itu karena gue anggap jam itu sebagai bukan cuma pencapaian sih, tapi biar gue bisa ingat sesuatu. Yes. Jadi kalau bro kakak yang paling tahu, dia kalau pernah lihat, dia kan pernah lihat Patek gue yang 5711 yang apa, yang steel itu baretnya tuh udah kayak ngaco banget. Iya. Dan itu nggak pernah gue benerin. Benar. Karena gue inget setiap baret tuh gue lagi ngapain, kayak misalnya waktu itu di pesawat baret. Setuju. Jadi gue tuh setiap kali jam gue baret itu tidak pernah gue benerin dan gue tidak pernah gue jual. Ya kita tim yang nggak pernah pakai film protector ya. Nggak ada. Jamnya. Jadi selalu biarin. Betul. Gue pun biarinnya bener-bener ngasal. Jadi kalau dia tahu, dia yang tahu. Gue bener-bener gue lempar biasa. Kayak di pinggir rumah nih, ngantuk tidur gue taruh samping gitu loh bener-bener. Tapi berarti yang Submariner ini pertama kali ya, jam yang serius ya kita ngomong. Gue nggak tahu sih waktu itu tech hire itu nggak masuk serius lah ya. Nggak masuk serius. Tapi kalau saya yang pertama kali serius. Itu Tudor bro. Iya. Black B36 yang Jubilee, dia two tone color. Iya. Itu jam tangan yang saya beli untuk mengingatkan nih, ya. Iya. Waktu itu saya kerja, saya ingat gaji saya kecil, ya. Terus tapi kalau saya nabung setiap bulan, itu saya butuh berapa tahun buat beli jam ini. Bener. Tapi itu saya ingat banget pertama kali profit gede di kripto, dan itu cuma 1 hari. Saya punya duit buat beli itu. Jadi itu pengingat saya, ya, jam yang itu selalu saya pakai ya, Tudor Black B36 kadang. Itu the humble beginning. Setiap kali saya berpikir hal lain tentang kripto, saya ingat saya hanya butuh waktu 1 hari. Ya. Kalau itu saya kerja, ini saya nabungnya 1 tahun. Tapi karena kripto, saya ingat banget ya profit trading waktu itu 1 hari. Dapat jadi jam. Dapat. Tapi kalau jam tangan pertama saya yang Rolex, ya itu surprisingly ya juga yang dibahas di sini. Ya. Ada juga, yaitu adalah Datejust yang 36. Iya. Itu jam yang saya pakai ketika saya nikah bro waktu itu. Waktu itu nikah bro? Nikah. Ya, jadi dari Tudor nikah, saya belinya Datejust 36 ya. Yang mana yaitu legenda, itu jam tangan nikah juga. Jadi top gitu ya. Teman-teman, kalau teman-teman mungkin nanya, kenapa sih kita tiba-tiba bahas jam gitu kan? Atau misalnya nanti bahas mobil atau karena ini apa? Instrumen juga ya. Bukan cuma instrumen tapi juga, ya. lifestyle-nya orang finance. Jadi ini bisa kelihatan nggak sih Bloomberg kita? Ini terminal kita ya. Kalian lihat ya. Jadi ini tuh mainannya orang kaya gitu. Jadi kalau yang subscribe terminal kan udah pasti orang kaya. Ini tuh gue bisa ngelisting. Misalnya gue mau jual ini sekarang ya di sini ya. Ini tuh ada kayak OLX orang kaya teman-teman. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ini? Zoom. Coba di zoom. Kelihatan ya? Detail nggak? Biar bisa kelihatan. Ini lu bisa lihat. Lu bisa beli yacht gila di sini. Tuh, lu mau Porsche kayak Cayenne Turbo, lu mau beli kayak Rolex tuh, Yacht Master, Titanium, ini ada poundnya. Jadi dia ada dalam pound, ada USD. Nih, ini bahkan EP ada nih bro nih, Steel Blue tuh kan, EP, Patek Philippe Nautilus 5726A Annual Calendar dari London tuh. Lu bisa bener-bener kayak gini, lu kontak terus lu telepon orangnya, terus lu beli. Transfer. Ya bahkan ya jam pun. Ada marketplace-nya, jadi Bloomberg tuh punya marketplace khusus nih ya, kalau teman-teman lihat pun, chartnya juga ada ya. Kalau teman-teman misalkan jam ya Audemars Piguet, ini chartnya pun juga ada. Jadi teman-teman bisa nganalisa nih secara teknikal jam itu gimana. Benar. Karena memang ada supply and demand. Coba buka bro, chartnya bro. Nah ini chartnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat jam apapun itu bisa dianalisa ya. Jadi Bro Timothy juga baru nih jamnya kayaknya. Baru keluar. Oke. baru karena gini, kemarin kan dibikin review itu, ya kan? Terus kirim kan. Buka, akurat juga nih. Tapi berarti diperhatiin nih jamnya nih. Iya. Kalau diperhatiin gue harus keluarin satu-satu nih berarti. Soalnya gini, gue bukan kayak Bro Kakak. Bro Kakak tuh suka fitting apa jam tangan sama apa yang dia pakai, sama baju yang dia pakai. Gue kan selalu kayak kaos, celana panjang ini lagi kebetulan celana panjang kan. Karena mau ketemu orang nanti. Ketemu bos ya.
Ketemu mentor lah, bukan Oke. bos. Mau ketemu mentor. Angkatan Mr. X ya. Oh, bukan Mr. X tapi orang 123T ini nanti. Oke. Makanya pakai celana panjang. Kalau di bawah 100T gue nggak pakai Mana? celana panjang, bro. Jadi gue batasnya 100T baru celana Kalau panjang. ada kebutuhan nyales Bitcoin. Iya, baru panjang. Jadi karena itu jadi ya udah kita pikir kan kita pakai sesuatu kita keluarin. Gue malas. Jadi kenapa gue selalu pakai Patek gue yang rose gold akhirnya? Bahkan still nggak perlu gue pakai lagi. Gue masih ada itu ada yang salah. Tadi itu bukan no date bro yang dia tunjukin kayaknya. Ya. Yang itu two tone apa gitu gue lupa. Itu two tone warna emas. Lu punya Submariner 41 mm ya? Iya 41. Yang two-tone, kan? Iya. Yang Itu kayak 41 two tone. Gua ya lupa. steel ya, tengahnya yellow gold. Lu anak-anak jam jangan judge kenapa gue pakai two tone. Bener. Gue emang suka. Jadi gue beli sesuatu tuh bukan karena kemarin gue dapat dia tanya dia, gue bisa dapat Kubitus murah banget, Yes. murah banget kayak under market banget. Tapi nggak gue ambil karena gue nggak suka bentuknya kotak kayak Santos, Ya. gitu. Jadi Dimensinya juga sama. gue beli apa yang gue suka. Nah ini kan jadi kita pikir oke, kita diperhatikan nih sama apa komunitas jam, ya wes kita keluarkan semua, ya kan? Ganti nih gue nih. Tapi sebenarnya Gue bisa patek kan? impression Dia juga tuh keluar juga. Impression ya pertama saya ketemu Bro Timothy, Iya. ini dulu yang dipakai yang ini bro, ya, yang 5711. 5711. Bener, ini bener-bener ya holy grail Iya. anak jam semua karena udah discontinue. Kalian ngasih tau itu belum ada Aceh, gue tuh udah pakai ini. Ya Aceh belum ada 5711. ya, Aceh belum ada waktu. Saya masih inget 5711 yang dipakai. Iya. Keren juga nih orangnya. Iya. Kan. Impression. Jadi jam itu memberikan impression ke orang, ya. Kan soalnya itu sebenarnya makanya kenapa ada bahkan ada di Bloomberg karena itu kan di orang finance gini. Misalnya gue mau dealing sama orang nih. Contoh lah kayak misalnya partner kita misalnya partner gue di HW gitu kan. Gue langsung lihat jamnya apa gitu. Yes. Lu langsung ya klise sih, cuman ya gue lebih gampang percaya. Kalau lu punya jam tangan seharga rumah di tangan lu, Ya. lu orang yang ngerti tentang duit. Gitu loh. Rumah lu taruh di tangan. Jadi kan waktu itu banyak yang bilang bro kayak misalnya kita apa sales Bitcoin dan lain-lain. Gue pas ketemu dia itu belum ada akademi kripto, gue udah pakai Patek, teman-teman. Ya. Itu nggak ada sama sekali. Ya. Mau bilang jualan kelas dulu nggak ada, gue udah pakai Patek. Gitu. Dan kalau dihitung-hitung bro koleksi itu dia cuma dapat 4 kan punya gue kan. Iya. Lu juga cuma dapat berapa itu? Cuman kecil. Boxnya belum dikeluarin ya udah. Oh iya benar. Boxnya belum keluarin. Karena di sini juga Nggak, kalau dia banyak yang bahkan beneran belum dikeluarin. belum dipakai juga. Dia ya. banyak yang beneran belum Ini dipakai. juga akurat ya, Akurat. yang apa RM 6701 ya, yang dibahas di sini. Cuman ada satu doang nih bro yang nggak akurat ya. Iya. Apa? Yang di bagian sini nih ya. Ini nge-reviewnya dated yang olive green, Iya. rose gold, Dial berapa ever rose 40 mm. Oh. Ini nge-reviewnya itu, padahal bukan. Tapi yang itu saya punya juga. Oh, jadi yang Jadi- dia bilang ini lu juga punya kan? Gua punya juga ya. Iya. Yang ini yang difoto itu dated yellow gold black dial. Hmm. Tapi yang dibahas di sini ini Everrose ya yang ini ya. Ini tapi punya juga. Karena ada beberapa dated. Dan dated itu fasadnya satu kelihatan sama, Mirip dua kan? juga kalau kena cahaya dari jarak jauh itu kelihatan sama semua. Iya. Padahal dialnya beda, materialnya juga beda. Ya, yellow gold sama rose gold dari jarak tertentu, cahaya tertentu itu kelihatannya sama. Iya. Padahal beda. Ya, tapi semuanya ya ini relatif akurat ya. JLC juga di sini ini yang dulu ya di kado Bro Timothy juga Ya, ya. hadiah ulang tahunnya Benar. Bro Kakak itu. Iya, overall ya lainnya oke lah ya. Tapi di situ kan apa ada dibilang bahwa bisa didapat di retail. Itu gue bisa jamin lu nggak bisa. Lu ke JLC-nya pasti nggak dapat. Oh. Karena JLC itu sama Cartier satu grup. Yes. Dan gue spending di Cartier itu mak gue sih, bukan gue. Nyokapnya ya. Ampun gue. Ini kalau sales nonton sini gue kabur nih NPI itu, jangan. Iya. Jadi pas gue pastikan lu tidak bisa dapat dan jamnya itu memang cuma ada 3. Ada 3 ya di Indonesia. Di Indonesia cuma 3. 1 itu Andrew Susanto, 2 tuh yang punya Ivan, 3 itu yang punya Kalimas Sada. Jadi gue pastikan lu tidak bisa dapat JLC itu. Itu memang tapi dia bilang benar bro, bagus. Analisnya bagus. Dibilang itu jam hyper niche. Karena itu benar-benar jamnya YTTA yang tahu-tahu aja Ya. kan. Karena memang fungsinya
JLC dulu kenapa bisa diputer? Iya. Itu karena dulu jam yang dipakai untuk olahraga main polo, bro. Jadi dia harus itu gua baru tahu. ngelindungin bagian depannya supaya kalau dia kena benturan dia nggak rusak. Makanya dia bisa diputer. Betul. Dan biasanya JLC diputer itu kita bisa custom di sini inisial kita gitu. AVS gitu bisa. Dengan kita puter. Gue tuh sebenarnya pengen banget jam itu. Gue suka banget, tapi gue nggak bisa pakai karena jelek di gue. Iya, jadi tangannya beda, ya ini harus beda punya ini. Tangannya Ya benar. kegedean gue. Gue harus yang kayak Patek aja di gue kelihatan kecil kan. Yes. Orang makanya nggak ngeh gitu. Tapi itu dia juga hebat. Dia tebak 5711-nya benar. Ya, yang Karena itu si Peter tuh emang gradingnya selalu jelek. Selalu jelek. Jadi jam gue tuh biasa berubah warna. Itu bisa kayak 5811 bro emang. Kelihatannya memang ya di video itu kayak 5811. Tapi itu benar dia tebak 5711 itu karena gradingannya Peter itu. Birunya jadi berubah bro, warna birunya itu. Karena yang 5811 itu white gold dan dialnya emang lebih biru bro. Iya. Kalau yang 5711 itu biru campur sedikit hijau. Benar. Ya. Ada yang tanya jadi ini apa? Jadi akademi jam tangan bro. Nah jadi gini, sebenarnya kayak gini kenapa? Karena gue balik lagi. Satu, itu kan kita mau lifestyle, ini kan ini jam tangan semua nih, ada di Bloomberg. Yes. Dua, lu mau belajar sesuatu, ya. Kalau lu mau belajar sesuatu, lu harus benar-benar belajar dari orang yang ngerti apa yang dia omongin. Ya. Contoh, lu mau belajar keuangan. Setiap satu YouTuber keuangan, itu aset di banknya itu 1 jam tangan yang kita pakai. Jadi kayak itu jam kan mainan kan sebenarnya. Ya, tiap hari ganti pula ya. Tiap hari ganti pula gitu. Jadi kayak kalau totalin harta semua influencer keuangan Indonesia, itu sama koleksi jam tangan kita berdua tuh kalah hartanya. Lu gabungin semuanya sama aset sama rumahnya, sama aset bapaknya juga boleh deh. Itu sama kayak box jam tangan kita kurang. Ya, influencer keuangan Indonesia. Jadi buat lu yang masih kayak mikir, "Oh, ini bagus enggak ya saya beli reksadana di sini?" Dipikir ulang. Gitu. Dan ini akhirnya ada yang di bank kan dari sebelumnya kan. Dan itu kan zaman itu udah lama. Kalau lu yang dia bilang itu beli apa? Kaya dari jualan kelas. Dia jam tangan udah banyak Kayak dari ketemu jualan gua. jam tangan. mungkin kayak dari jualan jam tangan lu nggak tahu kan dapat retailnya berapa banyak. Iya. Coba gua tanya lu dapat kubitus bisa nggak? Nah, karena ini juga ini nih dikasih nih 1 2 3 7 ya. Noob number lah ya 7. Iya. Ini nggak masuk yang ini. Lah ini coba tunjukin. Nah ini nggak masuk. Tapi karena memang dia cuma bisa ngambil sosmed, which is hebat. Bener. Gitu kan. Detektif jam. Ya? Detektif jam. Kalau gua, karena jam itu kalian kalau kayak gini nggak dipakai, dia mati. Ya. Harus di setting ulang. Gua males nyeting. Gua nggak pernah pakai winder bro. Gua nggak pernah winder. Gua cuma taruh doang kan. Jadi ketika dia mati, gua pasti lihat yang masih jamnya bener. Dan itu pasti selalu yang terakhir dipakai. Jadi makanya gua selalu pakai Patek yang harus gua terus pakai terus. Iya, karena malas ya. Males. Kalau dia kan hobi ganti-ganti. Bener. Gue kelihatannya cuma 4. Ya, setiap hari di winding gitu kan. Iya. Oh iya, Academy Clocks. Bener, kita juga bisa bahas. Jam tangan bisa, mobil juga bisa, lengkap. Gitu ya. Cuman menurut gua lagi lucu aja jam tangan karena kemarin ya dibikin review. Karena gua kaget ada yang sampai seniat itu kayak ngeliatin satu-satu Dan semua postingan kita. Akurat ya, lumayan akurat. Akurat lah, 95% Iya. akurat lah. Ya, 95% ya. Gue juga pas dia bilang 5811 gue juga ngeh. Oh iya warna birunya itu berubah tuh karena yang gradingnya ngaco. Ya, cuman yang ini ya yang saya punya Daytona Full Rose Gold, ini saya nggak ada diamondnya. Iya. Karena saya nggak suka cowok pakai diamond. Oh. Terlalu feminin. Ini berarti menghina gue nih. Gue soalnya ada yang apa Daytona Champagne Diamond tuh. Ya, Champagne Diamond yang two-tone. Two-tone ya. Benar. Terlalu flashy ya. Iya. Nah, overall Gue suka ada berlian-berliannya. benar. Nah jadi kalian Ya, karena saya mau pakai berlian di tangan karena di rumah udah ada berlian gitu. Jadi jadi nggak perlu berlian. Karena ada brilian. Bener. Mantap. Nggak perlu berlian di tangan. Ya. Ada yang bilang kenapa kita bahas jam tangan karena orang kaya menghargai waktu ya, ada benernya juga. Cuman itu sesuatu yang hobi lah. Kita hobi lah. Jadi ada yang bilang Timothy Feminim nggak gitu, itu preferensi ya. Iya. Lu jangan salah lo, Patek yang full diamond naiknya tinggi lo. Kalau yang factory. Iya, factory, bukan yang dibikin di luar ya. Bukan yang dibikin di luar. Karena kalau dibikin di luar itu pasti langsung minus 60%. Iya, tapi Patek yang full diamond tuh naiknya kencang lo bro. Dan sulit juga. Ya. Iya. Kayak ya Rolex, Daytona, yang Rainbow. Iya, itu sulit bener. banget tuh.
dapetnya sulit. Iya, nah ini jadi buat clipper tuh lu klip aja. Tidak perlu dengerin influencer kan. Gue kasih tahu satu harta itu 1 jam tangan kita. Dia kumpulin seumur hidup dia. Konten, endorse, Referral. investasi, referral. Semuanya, semua yang dia pernah kumpulin itu 1 jam tangan. Gitu. Ya, jadi kalau satu boxnya nih semuanya nih. Ya. Nah, itu baru jam tangan tuh dari aset kita. Itu kayak ibarat lu anak kecil nih. Itu mainan tuh satu tuh. Kartu Pokemon gitu. Kartu ya. Pokemon. Ya, kayak kartu Pokemon. Karena saya pun juga Belum garasi nih. banyak yang di plastik nih ya. Iya, belum lukisan, Bro. Nah. Belum lukisan. Kemarin gue aja dibilang lampu nggak ada yang 2 miliar. Nanti gue bikin day in life. Ya. Yes. Lihat dulu. Ya. Bilang nggak mungkin, lihat dulu. Itu baru lampunya, belum lukisannya. Gue aja kemarin baru ambil satu lagi, Bro, lukisan. Karena dari biasanya Pramohendra. orang beli karena orang bilang nggak mungkin, itu biasanya karena nggak tahu, Bro. Nggak tahu dan nggak mampu, beli pun juga nggak bisa. Lu sumpah lu cari lukisan yang kayak gue mau beli aja lu nggak akan dikasih. Lu ke galerinya dulu diusir keluar. Ngomong cacat begitu pasti diusir keluar, Bro. Ya, jangan ya. Jadi mental tuh jangan rusak gitu. Dan kayak kemarin, Bro, ya. Kan ada yang pertama kali pas kita announce di Januari kita bilang kita mau bikin party kan. Yes. Mereka ada yang bilang kayak, "Oh, apa sih partinya Aceh?" Nah, udah lihat yang kemarin kan? Gimana ya partinya? Itu party mungkin paling heboh kali di Jakarta tahun ini ya. Bukan paling seharusnya. Apa next bikin lagi nih di Atlas? Ada yang bilang, Bro, kemarin kan ada berita yang nge-up bahwa itu party kripto terbesar di dunia. Ada yang bilang mana ada di dunia. Coba gua tanya lu. Mana party kripto lebih besar dibanding yang gue bikin kemarin? Kenapa? Karena itu tempatnya tempat sendiri. Orang klubnya aja klub paling besar di Asia. Satu Asia nggak ada yang lebih besar klubnya. Nah, gimana? Klubnya paling besar di Asia, punya sendiri, ya bikin party ya pasti heboh. Gitu. Kalau mungkin kita bikin acara seperti ini di dunia itu pasti jauh lebih dihargai, Bro. Atau edukasi seperti ini. Tapi ya problemnya itu, ya. Ya. Problem Indonesia. Ada yang bilang pakai uang member gitu katanya. Nah ini kan contohnya nih, ya kan. Kemarin itu satu sofa gue aja 8 azulnya. Yang sebelah gue inget, yang kanan depan gue tuh si Rebecca, kirinya sofanya itu 9 botol. Kalau kali 15 juta itu 135 juta. Ya, satu sofa. Lu kaliin aja semuanya. Gue paham bahwa mungkin orang yang nggak pernah nyampe di taraf hidup tertentu tuh mereka nggak paham gitu loh. Kalau gaji bulanan tuh ada yang cuma pakai buat minum sekali begini, gaji bulanan lu. Gitu. Jadi kalau misal lu memang tidak bisa nyampe ke situ dan lu baru pertama kali lihat hal seperti itu, jangan latah, jangan bilang oh begini karena pakai uang member. Lah itu isinya siapa? Gitu kan berarti gitu loh. Yes. Itu isinya siapa? Itu isinya Gitu. member semua. Karena kita waktu itu dibilang gini, pas yang acara di GBK dibilang oh ini member-membernya kasihan. Itu kan gratis acaranya. Ya semua aja bisa Kita bikin datang, edukasi, itu gratis loh acaranya. kan? Orang jualan di depan masuk. Orang jualan somai di depan masuk. Pakai baju hitam masuk. Bahkan tukang parkirnya GBK ada yang masuk, Bro. Iya, ngevideo. Ngevideo-video pakai handphonenya yang buram itu dibilang itu member kita. Orang acaranya gratis. Dibilang ini member Aceh bocil semua lah, itu yang di depan lari-lari loh. Masuk. Iya. Ada yang masih pakai baju olahraga, Bro. Masuk. Bisa run 5 kilo dia muter tuh. Set, masuk. Iya. Serius. Ada yang sebelah main bulu tangkis loh itu. Masuk. Terus lu bilang itu member gua gitu kayak. Enggak. Bener. Bau keringetnya sampai panggung kan. bau keringetnya sampai panggung gitu, bener. Jadi yang bilang, oh member Aceh bocil. Member atau ikut mirror. Iya. Iya tapi Atau dari FOMO aja ikut-ikutan. Ya bener lu. Bocil punya duit buat. Kan kita filter orang-orangnya. yes. Ya orang-orang yang asli yang ikut party kemarin itu member-membernya. Jangan bilang ini. Lalu bilang, oh ini siapa ini member? Itu member, yang daftar member. Jadi jangan aneh-aneh lah. Member tuh 80%, 20% teman gue itu acaranya. Yes. Ya ada memang teman-teman gue pribadi yang gue undang. Jadi seru kan acaranya. Mungkin kita bikin lagi kali, Bro, next ya. Ya boleh ya. Yang lebih private kali ya tapi ya. Ke di H-Bar. Tempat gua lagi gitu loh. Kita bikin, tapi konsepnya beda lah kali ini. Belajar lah. Makanya party, kita bikin belajar kali ya. Gimana? Belajar. Harus balance ya, belajar party Belajar party ya. Jadi kita bikin nextnya ini terus sama kalau kalian boleh komen deh. Kalau misalnya banyak yang mau, kita bikinin juga, Bro, webinar gratis ya. Karena kan bilangnya jual kelas. Oke, enggak. gratis. Kita bikin webinar gratis. Enggak usah bayar, benar-benar enggak usah bayar.
Lu tinggal datang aja masuk Zoom-nya. Zoom-nya gue yang bayarin. Ya. Karena kenapa? Kalau Bitcoin berhasil, misi gue untuk manusia berhasil. Gitu, simple. Kalau tanya agenda gue apa? Gue pengen Bitcoin tuh jadi revolusi masa depan, mengubah sistem moneter yang ada. Gue nggak percaya sama sistem fiat soalnya. Jadi kalau sampai karena banyak nanya kan, meskipun banyak yang hujat kenapa kita edukasi. Karena misi kita tuh begitu besar bro, yang gue harapin. Dan dia juga cerita kan betapa kripto itu mengubah hidup dia. Ini cara kita kasih balik gak sih ke kripto? Yes. Karena gini, gue tanya, gue mau ngapain lagi? Gue mau tambah jam lagi, gue udah gak mau tambah jam lagi. Gue mau tambah mobil lagi, gue udah gak mau tambah mobil lagi. Gue udah punya semua yang gue pernah pengen, gue gak FOMO. Gue udah dapat semua yang gue pengen di hidup gue. Next siapa? Gue harus give back dong. Gitu. Ya gue give back ke siapa? Ya menurut gue ke aset sendiri yang bikin gue seperti ini. Ngerti gak sih kalian? Karena banyak juga bro teman-teman gue yang mungkin fund manager udah tua ya. Kelola capital puluhan triliun. Akhirnya passionnya pengen ngapain? Pengen balik ngajar bro. Mereka karena pengen give back untuk orang yang belajar investasi. Karena itu mereka jadi kaya dari situ. Dan ya itu yang kita pengen kerjakan. Kalau dari lu gimana bro? Kenapa lu walaupun ya banyak yang berisik. Wah dia dulu pertama kali mau edukasi lebih berisik lagi. Benar. Ya skeptisme itu mulai hilang kalau mulai ada hasil. Iya, jadi betul. buat teman-teman yang awalnya mungkin masih skeptis ya coba aja dulu. Nanti kalau udah ada hasilnya biasanya ngajak teman-temannya. Sama seperti saya dulu. Cuman ketika itu saya ngajak teman-teman saya juga, teman-teman saya juga nggak ada percaya. Ya, Baru betul. sekarang semuanya percaya. Jadi jangan teman-teman sampai membayar harga skeptisme itu mahal. Betul. Jadi lebih baik ya kita positioning diri kita ke aset masa depan daripada kita menanggung ya biaya mahal dari ketidakpercayaan. Orang tuh ada dua bro, ada orang pinter sama orang bodoh gue sebutnya. Orang pinter tuh kalau dikasih tahu sekali sama orang yang memang tahu bidangnya, dia dengerin, dia lakukan. Itu orang pinter. Kalau orang bodoh, dia ngeyel dulu. Kayak dari zaman dulu ketika gue disuruh beli Bitcoin bro, 20-an ribu, orang bodoh tuh ngeyel, scam, hujat gue. Lo kalau buka komentar yang gue posting pakai McLaren Classic gue yang P412C itu, hujatan semua tuh. Gue kasih yang Morpheus pilih nih, lu mau pilih Bitcoin atau enggak? Itu hujatan semua isinya. Coba sekarang lu buka deh orang-orang itu. Dalam waktu 3 tahun mereka jadi apa? Dan gue jadi apa sekarang? Jadi ada waktunya orang pintar sama orang bodoh ini sadar. Mereka ini yang mana? Kalian jangan kelamaan jadi orang bodoh. Gue juga dulu awal bodoh bro. Dikasih tahu sama mentor lebih ngerti, enggak lah gue lebih jago. Enggak lah gue lebih jago. Kalau memang ada orang yang lebih jago di bidang yang ngasih tau lu suatu, ya simple bro menurut gue. Ya dengerin aja gitu. Dan soal kayak AC mau bikin acara kalian tadi bilang pakai uang member segala macam. Lu kalau masih habis acara itu masih nggak percaya udah nggak bisa udah nggak ketolong kan gitu berarti. Ya apa kita filter lagi? Simple kan? Ya. Masuknya kita mahalin lagi, kita mentokin lagi biar lebih sedikit lagi. Yang datang Lebih ke partinya eksklusif juga, lagi, yang datang ke party lebih sedikit lagi. Orang-orangnya lebih terpilih lagi. Kita iris lagi aja kan kita nggak butuh kalian. Itu uangnya kita pakai apa? Nanti nih tanggal 7. Ya. Kita mau berangkat kita mau samperin sekolah kita yang udah jadi, TK kita di Lombok, kita pertama kali bikin yang untuk anak-anak kecil. Kita mau samperin. Nah itu kalau kalian tanya pakai apa? Jadi kita bakal naikin mentok ya bro ya. Mungkin by bulan depan kali ya. Ya. Biar udah gak bisa masuk lagi. Atau bahkan ditutup bro. Nanti bikin waitlist gitu kan. Nah lu tunggu dah lo. Nah. Karena kan yang lu share di dalam adalah ilmu lu asli. Dan gimana cara lu trade harian. Bahkan orang tinggal nyontek kan. Itu pun kalau mereka masih gue bilang, oh ini begini. Padahal banyak yang ngubah duitnya 20 juta, 5 juta tuh banyak. Yes. Yang dari kerja kantoran terus jadi kaya raya ada. Yang kemarin nyamperin gue di acara ada. Dia minta gue foto, ya kan. Gue ajak foto terus dia bilang, makasih ya bang lu ngubah hidup gue. Tapi kan orang selalu bilang gitu, oh ini yang belajar di Aceh mana yang sukses, itu kemana semua? Lu gak lihat mobil-mobilnya? Iya. Coba lu lihat parkiran H Club, lu boleh masuk gak kesana paling diusir sama security gue. Lu lihat itu member mobil kita. Jadi kalau lu bilang itu isinya bocil atau orang-orang FOMO, ya udah gitu. Lu kalau emang hidup lu jelek, menurut gue jangan coba untuk tarik orang lain jelek juga gitu loh. Lu cukup di lu aja yang hidupnya susah dan hidupnya miskin. Karena gue kasih tau, cowok tuh agak sedikit berbeda bro dengan cewek. Ya. Cowok itu kalau miskin, gue kasih tau ya, cowok itu kalau miskin kasihan di hidup. Cewek itu kalau miskin, dia mungkin bisa ketemu cowok yang masih mau sama dia, dapat duit sedikit, dia bisa oplas, jadi cantik, dapat cowok yang kaya. Cowok itu kalau miskin bro, kasihan banget.
Bener-bener dibuang dari society. Kalau miskin sama jelek gimana bro? Kalau miskin sama jelek, itu lebih kacau lagi. Miskin ganteng aja kasihan. Awal-awal SMA dia dapat pacar nih. Mulai kuliah, preferensi ceweknya mulai berubah nih. Oh iya. Ya kan? Biasa kalau yang miskin ganteng tuh dapat cewek SMA doang. Kuliah tuh dapat tapi udah susah. Setuju. Setelah kuliah udah gak dapat sama sekali. Setelah masuk dunia kerja udah gak dapat sama sekali. Udah jadi gak keren lagi. Ya. Karena berubah ya. Preferensi cewek dari cewek masih kecil carinya cowok ganteng. Habis itu cari cowok mapan. Karena dengan pengalaman hidup yang kasih tahu bahwa hidup miskin tuh gak enak. Dan kalau cowok miskin menurut gue gak ada yang lebih kasihan bro. Karena cewek tuh miskin cantik bisa diapresiasi. Cowok miskin ganteng pun gak diapresiasi di dunia ini. Gak dianggap, gak ada tempatnya. Gimana kalau menurut lo bro? Ya setuju sih. Makanya saya effort ya. Karena ya pernah di posisi itu dan gak enak. Iya. Itulah mengapa ya saya fokus ya untuk membenahi diri dan jadi kaya. Karena ternyata jadi kaya lebih enak. Bukan berarti semua masalah selesai ya. Oh enggak, Tapi masih saya banyak. mending punya masalah tapi kaya. Tapi masalah uang selesai. Selesai. Ya, at least ada satu masalah yang saya eliminasi. Betul. Jadi teman-teman nggak bisa expect kalau jadi kaya langsung semua bahagia ya. Tetap ada masalah. Iya. Tapi ya saya mending punya masalah tapi pakai jam mewah sih. Oh betul. Daripada jam punya masalah. Makanya selapa gini kan. Pakai Royal Iya. Oak Offshore. Iya. Daripada ya kena masalah, punya masalah. Ya, kulitnya masalah buaya selalu gitu. ada ya. Tapi lihatnya seiko gitu. Iya, sedih. Sedih ya. Mending Sedih. Mending Punya nangis masalah ya? lapnya pakai kulit buaya. benar. Karena kan emang buaya kan. Oh, iya. ini bahaya nih. Iya. Ya. Benar. Gue aja gak kepikiran sama sekali ke situ. Karena biasanya air mata buaya deh. Ya, cuman itu gue baru kepikiran kemarin. Menurut gue cewek itu kalau miskin nggak sedih hidupnya. Dia bisa aja diat bro tiba-tiba bro. Serius gue, cewek itu miskin bisa diat gitu. Cewek misalkan kurang beruntung. Dia tinggal ya, effort dikit kurang benerin beruntung. penampilan. Tapi visualnya oke, hidupnya bisa tertolong. Ya. Bukan tertolong, bisa selamat bro. Iya. Menurut gue. Tapi kalau misalkan mereka udah kaya plus cantik, wah itu Wah udah mantap itu. Luar Sulit. biasa pasti, iya. Benar. Iya. Tapi kalau cowok itu mau ganteng atau miskin? Ya kalau ganteng miskin, ganteng atau jelek, menurut gue sama aja kalau miskin. Ya sebenarnya kalau dari itu semua kita simplifikasi katanya satu sebenarnya, cowok tuh harus kaya. Oh itu gue setuju. Udah kan? Karena cowok kan butuh dihargai. Lu Yes. lu hanya bisa dihargai sama cewek kalau lu jadi orang kaya. Lu hanya bisa dianggap sama orang lain, dianggap sama keluarga lu sendiri kalau lu punya duit. Kalau ya. Iya, makanya gue nggak ngerti orang yang suka mainin game statusnya yang kayak, oh gue tuh intelektual tapi gue nggak kaya. Lu bukan intelektual. Gue pernah ngomong kan, kalau Elon Musk tuh di interview bro, dia ditanya 3 orang paling pintar di dunia siapa? Baru interview baru kayak 3 minggu lalu. Dia jawab 3 orang. Yang pertama dia mikir kan lama kan. Dia bilang oh yang paling pintar menurut dia Larry Ellison, yang main Oracle, yang database CIA dulu sekarang dipakai sama di semua perusahaan. Larry Ellison itu orang keempat paling kaya di dunia. Kedua tuh dia bilang Larry Page bro, yang main Google. Dan yang ketiga tuh Jeff Bezos menurut dia paling pintar. Itu 3 orang paling pintar yang dia pernah ketemu seumur hidup. Dan 3-3-nya bro itu top 10. Iya. Jadi kalau lu ngaku kayak lu pintar terus lu nggak kaya, enggak lu bego sih menurut gua. Iya. Kenapa Jadi, lu nggak pakai kepintaran lu buat selesain game berarti uang ini dulu? ya, Elon Gitu. Musk jawabannya bukan siapa orang paling pintar profesor di Nggak ada, Harvard, nggak ada. MIT itu enggak ya? Karena emang Larry Ellison pasti lebih pintar dibanding profesor itu. Secara intelektual, secara semua pasti lebih superior gitu loh. Cuman dia nggak mau ngerjain paper yang segini aja, males ngapain. Benar. Mending dia solve sesuatu yang sangat kompleks di dunia. Mending Jeff Bezos bikin Blue Origin mau ke Mars gitu kan. Ngapain dia tulis paper dong nggak ada kontribusinya ke manusia. Ya sama lah, kayak di finance juga sama. Banyak banget loh akademisi yang tulis paper terus. Tapi pertanyaan punya duit nggak? Iya. Kan Banyak paper sekali juga- loh bro. Paper kan harganya cuma 100 juta bro. Iya, contohnya, gue kasih contoh ya. Yang bikin modern portfolio teori aja matinya miskin loh. Jadi apakah teori dia benar? Yang dipakai, yang diajarin di semua kampus. Belum tentu benar kan bro berarti teorinya. Karena dia nggak berhasil praktekin. Iya. Efficient frontiernya dia. Ya kalau keluarganya John Bogle ya atau Iya, betul. Goldman Sachs semua kaya. Kaya. Bener. John Dipakai. Bogle kaya. Teorinya bener. dipakai. Teorinya dipakai. Buat- Benjamin Graham pun kaya bro. Yang bikin buku itu. Iya. Semua. Peter Lynch itu kaya gitu. Jadi
gue nggak akan nganggep intelektual orang sih. Sorry tuh saya kalau dia misalnya nggak punya duit. Karena menurut gue nggak ada yang bisa gue pelajari banyak gitu. Kenapa lu nggak selesaikan game duit lu, baru lu move on ke game yang lain kan? Karena menurut gue kalau lu orang yang pintar, game duit game paling gampang gak sih bro? Kalau lu beneran pintar ya. Iya. Selesainya cepet dong gamenya harusnya. Benar. Kalau punya ilmunya, tahu teknisnya. Dan menurut gue ya nggak ada yang lebih gampang dibanding dituntun sama orang yang emang udah jalan duluan. Dan itu prinsip yang gue pakai kan. Contohnya, gue ketika belum punya uang triliun, gue belajar pas gue ratusan M, gue belajar sama yang punya beberapa triliun. Tapi sekarang gue nggak bisa belajar sama beberapa triliun karena udah nggak jauh. Makanya tahun depan bisa lewat. Gue harus belajar sama yang 100 triliun plus. Iya. Jadi mentor gue udah nggak ada yang di bawah 100 triliun nih. Ini mungkin ada yang bilang ada yang clipping lagi nih, ngemeng nih. Nanti gue posting instastory aja dah naruh JJ tuh. Bisa. Ya kan? Orang ada yang bilang, oh dia bohong nih, mana ada ini? Ada. ada. Yang lebih juga ada. Jadi, gua tuh suka belajar sama orang yang udah ngelewatin jalannya bro. Kalau kalian nih, lu kan belum punya jam tangan kayak dia tuh. Gak ada salahnya, lu mau belajar teknik, lu belajar sama dia, ya kan bro? Gak ada salahnya gitu. Lu belum punya ratusan M kan, teman-teman di rumah? Masih nol nih, atau masih 50 juta. Ya belajar lah, lu nothing tulus gitu loh. Dipandu setiap hari, diajarin. Dicontekin ini ulangannya nih gitu. Ini ya, semakin kecil duit yang kita punya harusnya kita semakin berani. Jangan dibalik, semakin kecil semakin gak berani ya. Kayak orang ini apa namanya, orang aneh sih gue sebutnya. Gue pas duit gue kecil juga, ya gue sih agak ekstrim ya. Gue habisin semua waktu itu. Gue tuh pertama kali dapat, gue ingat 4 juta dari hasil jualan, tuh habis semua. Jadi itu jadi buku security analysis 800 ribu loh bukunya. Ya. Security analysis gue masih ingat sampai sekarang karena gue setengah berdarah tuh beli bukunya 800 ribu. Sampai gue ini bro apa, gue stabiloin. Ada apa samping-sampingnya kertas-kertas gitu buat kayak pembatas. Intelligent Investor gue beli, One Up on Wall Street gue beli, Wealth of Nations gue beli. Ya, Market Wizard tuh. Oh itu gue juga beli, gue beli semua. Gue bahkan beli ini bro apa, walaupun gue bukan trader teknikal tapi gue penasaran ya Jesse Livermore. Bukunya yang tentang apa, A Stock Operator apa gitu loh judulnya. Oke. Bukunya Jesse Livermore yang akhirnya dia bunuh diri itu. Gue baca juga sampai habis gitu. Karena walaupun dia akhirnya bunuh diri bangkrut, tapi he did make the best trade di abad itu waktu itu. Yeah. Yang dia nge-short itu semuanya pas orang ini. Ya cuman ya itu, gue belajar dan terus belajar bro. Ya sayang aja gitu. Nah kita kan sharing gratis tuh ya dalam Discord kalau lu memang pengen belajar. Jadi kalau misalnya emang kita ini sharing di sini adalah hal-hal yang memang kita tahu. Dan emang show ini mungkin bukan buat sebuah orang. Mungkin ada yang nggak suka. Misalnya kayak kita bahas Seiko gitu nggak suka ya udah keluar. Sorry banget nih gue. Sorry banget. Jadi misalnya kayak ada yang bilang oh nggak suka nih bro kakak tadi bahas Bitcoin. Kita bukan live streamer. Kita nggak cari makan dari bola mata lu lihat ini terus lu donasi nggak. Gue nggak ada BH yang lu kayak masukin duit gitu nggak ada. Bro. Lu nggak bisa beli waktu gue, lu nggak bisa beli opini gue, nggak ada yang bisa beli gue. Karena menurut gue uang itu format terakhir dari kebebasan sih bro. Ya. Dan gue sempat ngobrol sama Bang Hotman kemarin, gue tanya, kan dia banyak klien-klien Konglo ya, gue nggak bisa sebut namanya, tapi klien-klien dia yang Konglo ini, gue tanya mereka gimana sih pandangan terhadap uang, apa sih mereka suka dengan uang? Hotman jawab begini, mereka tuh suka banget melihat kekayaan bertambah, itu satu. Kedua, yang mereka suka tuh kerja bro. Jadi mereka tuh bukan orang yang kayak nyari duit buat ngapain yang lain, enggak. Mereka jam 2 pagi masih di kantor. Kayak gue ditanya, hobi gue apa? Hobi gue tuh bener-bener kerja. Ya mungkin gak ada hobi lain kali ya bro. Ya. Hobinya apa? Hobinya kerja. Jadi kalian itu harus tahu bahwa jangan cuma nanya kita. Banyak suka nanya misalnya ke bro, gimana caranya trading kayak dia. Jadi lu jangan cuma nanya gitu. Mozart pernah bilang bro waktu itu, ada anak kecil nanya dia gimana caranya bisa kompos kayak lu. Dia bilang gue pas umur 10 tahun nggak lari-lari kayak lu nanya orang gimana cara kompos, gue kompos aja lagunya. Jadi jawabannya lu langsung belajar gitu loh. Langsung belajar, dapetin dari yang lu punya, lu praktekin. Nah kalau yang mau belajar, kapan bro kita mau bikin webinar, kita luangin waktu nih. Jadi teman-teman mungkin bisa join dulu ya ke komunitas
gratis kita. Ya. Dimana Di Discord di situ nanti akan kita announce kapan tanggalnya. Dan di situ juga kita announce ya. Iya, Ketika betul. kita adain show seperti ini lagi. Jadi teman-teman langsung linknya ada di pin ya, di komentar. Buat join komunitas gratis kita di Discord. Dan satu lagi ya, teman-teman tahu hidup orang kaya itu cepat. Jadi kita tuh nggak bosan hidupnya. Fast pace bro. Ya. Kemarin acara terus kita ini lagi itu lagi. Habis dari sini Konglo, gua kesini gitu lagi, ya kan? Ke kantor orang lagi. Belajar gitu kan. Habisnya belajar gua sekolah. Belajar, balik lagi. Tep ke Lombok kalau terbang sana terbang sini terbang. Hidupnya fast pace. Kalau yang gue perhatiin ya bro, orang miskin itu lambat. Gue kasih contoh aja nih, kalau misalnya dia sampai nonton nih. Salah satu yang ngelola sales lah di gedung ini. Gue mau nyari kantor bro kemarin. Gue mau nyari kantor kan, tambah kantor di sini. Nyari kantor, orang mau keluarin duit loh. Dan ini job desk-nya sales bro. Lo mau tau gak jawabannya apa di hari Sabtu ke PA gue. Dia jawab kayak gini. Kita tunggu Senin gitu ya. Iya, sebenarnya kayak gitu. Cuman dibilang kayak nanti dulu ya datanya selesai. Gue mau kasih lu duit. Lu nontonin goblok. Makanya lu pasti miskin hidupnya. Yakin gue lu miskin. Yakin banget. Kenapa? Greget gue. Lu bayangin gak sih kayak lu mau dibayar monyet. Kok bisa-bisanya lu kayak tunggu Senin? Itu loh, makanya hidup tuh harus fast pace gitu. Iya. Orang miskin tuh lambat goblok gitu loh. Lambat gitu. Senin ya, gue buka dulu filenya ya. Itu kalau kantornya tutup bro, gue jadi dia, gue lari loh. Oh iya, malam itu juga ya? Jam itu juga. Iya. Siap-siap, kapan mau ini? Lagi sama cewek gitu, lu gak? Tinggal. Naik motor gue tinggal. Itu. Terus ntar orang-orang kayak gitu bingung, kok gue miskin ya, susah hidupnya. Gue kasih ini belajar nih di Discord. Mau klik, mau download Belum males. download Discord ya? Handphonenya Discord. full. Lu hapus itu sosmed gak guna lu itu. WhatsApp lu aja lu hapus tuh lebih penting dari WhatsApp lu kali. Isinya apa WhatsApp lu? Ya kan kalau WhatsApp gue mah gak bisa dihapus ini. Mahal banget WhatsApp gue. WhatsApp lu isinya apa? Ya kan? Joko gitu kan tukang chat. Kirim foto anime gitu kan? Grup foto anime kan? Anwar gitu kan, pelihara ikan yang kecil-kecil itu. Grup UN. Gitu WhatsApp lu hapus aja kalau lu gak bisa download Discord. Grup UTBK gitu kan? Grup UTBK gitu kan. Lu hapus gitu loh. Ya kan lambat gitu loh. Mobil aja terus kayak webinar scam gratis. Lu anjing lu. Oh ini Discordnya scam gratis. Ya. Gratis. Nah ini ada lagi nih nanya. Cek gimana cara ngebangun trust ke partner. Ini pertanyaan orang miskin nih. Contoh, pasti kamu miskin nih yang ditanyain. Gua kenal sama dia sehari. Bininya nunggu ambil kita makan berdua, ya kan? Gue cuma tanya mana kerjaan lo. Dia juga cuma tanya mana kerjaan gue. Iya. Kayak gini, ultimate trust pada orang adalah bukti bro. Yes. Bukti is all you need. Gue ketemu Ivan, dia presentasi cuman sekali ke gue. Jadi kan ngopi sekali kenalan, kedua kali itu presentasi. Bahkan presentasinya nggak bawa PPT gitu nggak kan? Nggak, ngomong gini. Dia cuma ngomong. Oke, gue tanya. 1, Fun Holy Wings Group, omsetnya berapa? 1, 2, marginnya berapa? 3, laba bersihnya berapa? 4, outletnya ada berapa? 5, capex ekspansinya bagaimana? Dia jawab 5 itu, selesai. Nih duitnya. Hari itu juga. Apakah gue butuh trust gitu? Iya. Ya gue trust lalu, gue udah pernah datang ke tempatnya, ya gue lihat trust lah. Enggak yang ini ya, bentar ya saya ngobrol sama istri dulu. Iya, bukan yang bentar ngobrol sama istri. Apa sih orang miskin tuh apa sih yang pikir? Partneran. Oh harus teman lama kah? Harus kenal kah? Harus coli bareng kah? Apa gitu loh. Iya. Hah? Ngerum bareng gitu. Harus ngerum bareng gitu loh buat trust. Enggak. Gue kenal dia ya. Iya. Itu bahkan ya. Lu mau ngomong trust ya. Kita kan bangun Aceh bareng ya bro ya. Kita bener-bener co-founder dari Aceh. Kita bangun Aceh itu tidak ada hitam di atas putih. Lu tanya dia. Iya. PT-nya bahkan kayak jadi 2 bulan. Lu bahkan Iya. nebeng
PT Nggak gue yang yang elunya begini nggak ya? ada kan. Enggak yang gini ya. Bentar bro, aku ngobrol sama istri dulu. Iya. Terus mana bro, tanda tangan bro, ayo bro, Iya. kita legalin dulu bro. Kita pindah ke Jakarta. Dulu kan partner gue begitu tuh, legal bro. Dia bahkan waktu itu pakai PT yang PT punya gue, nggak ada nama dia. Karena emang butuh proses kan, abis itu baru 2 bulan ya kita kerjain wes lah gitu. Laki-laki tuh kalau mulutnya bisa dipegang ya udah gitu loh. Gimana cara build trust ya udah, lu lihat buktinya dia udah ngapain di hidupnya, apa yang dia capai. Dia simple banget. Exchange lu mana? Iya. Lu tanya dia. Gua nggak tanya dia ngapain. Gua nggak tanya lu tradingnya gimana, lu analisis gimana. Enggak. Itu kan benar-benar tahu. Benar. Karena kalau itunya fake, gue langsung kabur dari situ bro. Iya. Trading Nggak buang volume waktu. semua kan nggak bisa Oke, fake kan? iya. Iya. Trading volumenya top 10 loh Asia. Gue kasih tahu aja. Ya. Kan orang banyak ngomong, kenapa dia nggak main leaderboard? Itu ada alasannya. Kita kan orang-orang yang taat gitu kan. Yes. Tapi zaman waktu regulasi belum seperti sekarang, beberapa di Coin M tuh ada akun dia loh. Iya. Coin M Global. Jadi itu gue cuma buka. Oh, oke. Volumenya gede, real, transaksinya harian. Ada duitnya nih orang. Jamnya bagus, wis. Selesai kan? Deal. Sama Ivan juga sama. Oh, Benar. tempatnya gue bisa lihat nih. Oh, fisiknya ada. Datang rame, udah pernah datang dulu. Gue nggak lihat laporan keuangan, gue cuma tanya, Van omsetnya berapa? Deal. Kalau orang miskin tuh kayak dia cuma mau bikin apa clothing line gitu kan, berdua sama partnernya. Gimana ya cara gue trust dia supaya bikinin baju gue Gimana yang cuma 12 itu startup ini berkembang gitu. berkembang biar sukses. Jalanin aja dulu kan sebenarnya. Ya. Satu bukti doang gitu. Jadi kalau lu mau belajar sama siapa? Gimana cara lu bisa trust untuk mau belajar sama orang? Cukup satu bukti, selesai. Gue nih mau belajar sama orang. Hartanya berapa udah? Google dulu gitu kan. Google dulu. Net worth berapa gitu. Udah. Ford, oke. Lu mau belajar sama orang nih, ketemu nih. Makanya yang nonton channel gue ini ya. Ini gue bahasnya di margin call yang di Aceh, makanya nggak nyampe ke kalian. Gue tiap kali buka channel gue tuh ada suggested channel bro. Itu lu semua di sini 2 juta berapa? Berapa sih bro? Berapa sih? 2 juta 800 ya. Iya, 2 juta 80 ribu. Oh ya 2 juta 80 ribu orang ini. Lu kalau sampai ada gue liat subscribe channel keuangan lain di Indonesia atau channel apa nggak bisnis investasi, lu mending unsubscribe gue. Gue nggak minta lu unsubscribe mereka. Gue minta lu nggak usah pernah nonton gue lagi karena nanti gue ngomong apa, lu kena cancel, lu bandingin gitu loh. Kadang suka itu dibandingin opini gue sama influencer keuangan. Yang jam tangan gue bisa beli harga dirinya gitu. Jadi kayak jangan gitu. Jangan. Gue bener-bener gak suka. Gue gak minta lu unsubscribe mereka. Gue gak minta lu unfollow mereka. Lu unfollow gue. Ada Timothy Ronaldo, ada yang lain nih. Lu ilangin yang gue aja. Lu dengerin dia aja. Jangan dengerin gue. Ya. Kan lu tinggal lihat kan. Google KKN berapa. Google tuh dipakai. Google. Gitu loh. Ya. Jadi. Ada yang bilang kali masa ternyata Will. Kan katanya kemarin ngomongnya jual kelas. Ya baru tahu dia ya. Begitu kena koleksi jam tangannya udah getar kan lu kan influencer kan. Ayo mau dibilang palsu lagi. Mau autentikat nih. Nah. Ya enggak dulu. Mau bilang KW nih. Dosen juga dibilang dosen palsu juga. Katanya dosen palsu, ya kan. Palsu semua gitu. Jadi nggak ada yang benar. Acara dibilang uang member. Itu lu sama bapak lu berdua kerja sampai mati nggak bisa bayarin acara itu. Ya. Itu kan tunjukin levels of the game gitu loh. Ya, itu endorsean influencermu tuh endorse 1 gelas. Itu. Enggak endorse yang dia kayak, "Halo guys, pakai aplikasi ini, sini." Kita aja punya access link, enggak mau kita promoin, ya wes jalan aja. Iya benar. Investor kok. Kan jalanin dulu aja kan. Yang penting jalanin dulu aja. Ada yang tanya gitu, accessnya gimana? Ya tunggu aja nanti kalau udah ada, memang udah ada ya udah ada sendiri. Benar. Nanti paling dia waitlist dulu. Terus kalau lu tanya perkembangannya apa? Ya lihat aja kan. Ya yang kerjain bukan kita kan. Iya. Investor.
ya Web3 wallet dan lain-lain. Bener. Gue aja kan semuanya. Bener, ada yang nanya, Timothy tanpa Kalimasada bisa apa? Gue udah kaya raya dulu. Iya. Dia juga tanpa gue bisa apa? Udah kaya raya juga. Iya, baru ketemu aja udah 571 Iya. kan jamnya. Udah naik McLaren gue. Ya, jadi udah kaya. Ya. Kita itu orang berdua orang kaya, mau edukasi dunia karena kita mau give back ke aset kelasnya. Itu. Iya. Karena tanpa aset kelas ini ya kita nggak Kita bisa nggak kaya. Bener. Ya, kalau nggak ada kripto nih, gue di saham nih miskin gue pasti. Pasti gue nggak bisa Pasti kaya. ya itu ya? Pasti. Ya sebenarnya nggak miskin sih kalau dari hitungan orang biasa, tapi ya cuma puluhan M lah duitnya. Iya. Kasian. Kalau dibanding sekarang kasian. Iya. Kasian. Well off gitu, tapi nggak bisa pensiun kayak 7 turunan gitu. Tapi karena kripto, Benar. ya karena kita fokus kripto berdua, kita mau give back, kita pikir, oke, cara kita give back ke masyarakat paling besar apa? Ya udah bikin edukasi. Yes. Tapi bilangnya Tapi nggak dihargai jual kas, yos gue bikin lu semua nggak bisa masuk bulan depan. Semuanya. Ya kan, gitu kan? jadi nggak bisa ngemeng lagi mereka. Iya. Mau datang ke acaranya tidak bisa. Benar. Tidak bisa. Mirror nggak diajak tuh ya. Mirror nggak diajak karena kalau Mirror ya joinnya kemarin GBK tuh. Iya. Kok bisa dibilang itu member kita semua lu yang bener aja dibilang oh itu tuh korban-korbannya itu orang gratisan orang cilok di depan anjing. Karena dia liat mobil aja bagus itu. Mau nangkring situ. Gimana sih lu? Gua kasih tahu ya isi GBK butuh berapa? 8.000, 10.000 orang. Ya kan? Iya. Waktu itu mana ada segitu? Kita satu Indonesia. Lu itu loh Jakarta dan yang mau kesini berapa? Iya. Gimana sih lu? Ya. Ada yang bilang jangan bang, gua dan nabung buat join. Jangan. Lu kalau masih nabung gitu lu pakai buat hidup aja dulu. Marketnya bukan lu beneran. Iya. Kita mau edukasi orang yang memang mau gitu loh untuk belajar ya. Jadi kalau tanya mau trust sama orang apa? Udah ya. Pakai bukti. Ada yang tanya bro, loss terbesar Kalimasada itu berapa bro? Ada yang tanya nih. Wah. Jadi kalian boleh tanya apapun ya, bebas dari sini ya. Mau bisnis, mau ini bebas tanya. Dalam sekali trade atau gimana tuh? Sekali trade mungkin pertanyaannya. Satu single posisi ya? Ya, satu single posisi trade. Ya MMA lah pasti. Miliaran ya. Iya. Tapi maksudnya dia tuh nggak sebesar gua karena gua kan floating, gua nggak beneran realize. Iya. Kalau dia realize ya, dia realize. Jadi- dia agak beda. 2021 udah miliaran bro. Beberapa hari ya, 3 hari. Pas market turun. Miliaran ya. Ya, miliaran. Kalau sekarang ya lebih gede lagi ya. 2 digit, Ya. 1 digit tergantung juga. Bang bahas tentang order flow dong. Ada platform yang bagus nggak selain atas itu apa? Ada yang atas itu. Cuman ini kan balik lagi. Itu kan sesuatu yang timely ya. Yes. Ketika kita kasih informasi di sini, mungkin ini dipotong ke TikTok atau ini ada di ini lama ya. Jadi kita nggak mau kita nggak mau share di sini. Yes. Lu nggak tertarik juga kan bro untuk masa koki diminta ininya bro apa Resepnya ya. resepnya? Ya lu mau resepnya bayar resepnya lah, ya resepnya dibayar. Ya ngomongin order flow dan lain sebagainya kita Ada juga udah lengkap benar, lah dalam. ada lengkap di dalam. Jadi kalau dibilang oh ada kelas yang bisa lebih bagus buktiin ke gua. Nah Ya. ini ada juga nih ya crypto order flow di dalam aplikasi Aceh. Jadi teman-teman yang nggak tahu kita punya aplikasi juga ya bro. Iya ada aplikasi. Coba dikasih lihat sedikit bro aplikasi. Nah ini di kanan nih lengkap nih teman-teman mau Lah itu belajar tuh. ya order Mau belajar order flow flow. ada di situ. Gimana? Jangan males makanya. Benar, semua disajikan di sini untuk yang mau, Iya. ya, untuk yang mau ngerubah uangnya dan berkembang ya, Iya, dengan orang yang udah melakukannya. Jadi Bener. ya harusnya ya teman-teman mau mengosongkan gelas Betul. untuk bisa Jangan inilah. Belajar. Kalau misalnya nggak punya duit tuh jangan terlalu arogan untuk mikir lu tuh pintar atau lu apa gitu kan. Ada yang bilang oh ini mah dia nggak mungkin kok bisa jadi kayanya begini. Karena lu nggak mengerti cara kita main gamenya. atau ada Mr. X gitu kan. Oh iya dibilangnya wah ini di belakangnya ada Mr. X. Dia mesin cuci. Mesin cuci. Coba apa itu? Gue kasih tahu ya. Lu kalau bikin restoran, ya kan, baru bikin, terus tiba-tiba nggak laku, ya memang mungkin aja ada yang begitu kan kelakuannya. Cuman
Lu silakan lihat aja, bilang, oh ini mesin cuci. Lu pernah datang ke H Club nggak? Lu kira-kira aja, jadi ngitungnya gampang. Total sofonya berapa, average per botol berapa, per malam kira-kira berapa miliar. Itu kan kali 30, nah itu per bulan udah berapa tuh? Satu outlet, ada 56. Ini minggu depan nambah di Malaysia, nambah di Thailand, nambah di Korea, Gangnam, nambah di Tokyo. Lu hitung, dan ada yang bilang, oh tapi kan itu rame-rame. Betul, bersebelas. 11. Outletnya ada berapa tadi? 60. 70 sih kayaknya. Iya. Update-nya baru ya. 70 ya. Iya. Oh, Bro Kakak juga ikutan tuh, ada kalau kapal ikutan dia ini unik nih dia nih. Kalau kapal ikutan dia ada ikut ada ikut juga lah dia invest di kapal. Ini kita mau bikin kapal floating beach club begitu. Ntar ada ide gua. Member ya. Langsung keluar ide. Langsung ya. Ya. Langsung. Daripada bilang ini uang member ya, membernya taruh situ mungkin, Bro. Oke. Biar dia nggak bilang ngomong membernya, kita tahu kalian di kapal gimana. Ayo, yang member sini mau nggak? Kita bawa di kapal ya di Bali. Nanti dockingnya di Tanjung Benoa aja, kita bikin kapal gede banget, ya kan? Beneran bisa party deh. Bukan yacht ya teman-temannya. Tapi itu bener-bener kayak beach club. Ada pohon-pohonnya itu. Ngapung di air. Jalan. Nah, mau kan? Ada yang bilang taruh di member itu kan. Nah, tapi ya udah. Kita triple kali harganya. Buat lucu aja. Tapi ntar kita balikin semua di kapal ya. Bener. Jadi kan member kan join ini 17 juta kan. Bahkan gue rugi, Bro. Join 17 juta. Kita kasih kapal ya. Gue kasih Azul kemarin 15 juta. Azul lagi free flow, Azul lagi. Jadi duit itu tuh balik tuh situ. Tuh Azul lu. Karena buat gue buat lucu aja beneran. Azulnya gue balikin. Azul lagi situ. Mana member? Ini Azul. Ada yang bilang cek kenapa Pierre dipecat dari editor? Enggak, Pierre sini Pierre. Ini. Sini Pierre. Kok kamu dipecat sih? Pala lu taruh sini. Shoe dulu, shoe. 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 Lu jangan deketin mic gua lu tampar lu. Gitu. Ya. Jadi buat yang tanya Pierre itu dipecat enggak. Bener. Pierre butuh teman. Benar. Ya enggak Pierre? Kita juga butuh ini ya. Oke, kita bilang kita cari ada di Discord kan, makanya join Discord. Lo kalau mau bisa kerja sama gua, pengumumannya itu ada di Discord. Ya. Ada pengumumannya di Discord. Jadi silakan ya nanti cari ya, Bro ya, di Discord ya. Udah, Bro, gue kayak mau cabut, Bro. Oke. Ntar telat, nggak suka telat. Nah, orang kaya tuh menghargai waktu. Udah mau telat nih gue nih. Ya. Oke. Langsung aja, sampai jumpa di... Mau jadi begini. Bentar, ini. Gue gara-gara ini sih, gara-gara kemarin kan Hotman suruh gue foto terus gue gini kan. Gue jadi kamera gini. Sumpah, gue komentar kan asal kalian minta foto juga. Tapi gak sama foto, terus gue begini tiba-tiba. Aduh, tangan ini kenapa ya. Oke. Gini aja lah ya. Gini aja. Sampai jumpa ya di margin call selanjutnya. Fokus Crypto. Fokus Crypto.